Perkenalkan, kami dari kelompok Flash. Di sini kami akan berdiskusi tentang manajemen waktu. Sebelum memulai diskusi, perkenalkan nama saya Nayara Ramadana Kutsia dengan NPM 2408200134. Dan di sini saya selaku moderator. Terus selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, dimulai dari Jeff. Perkenalkan, nama saya Gregorius Jefferson, NPM 24082010167. Selanjutnya dia. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dwi Anisya dengan NPM 240820101005. Selanjutnya Patrick. Perkenalkan, nama saya Patrick Murati Manurung, NPM saya 240820100080. Selanjutnya Putu. Perkenalkan, nama saya Putu Pramudia Pratama, NPM saya 240820101113. Selanjutnya Niko. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nicholas Napitupulu. Saya bisa dipanggil Niko. Berat badan saya 70 kilo, tinggi badan saya 180. Saya dari NPM 240820101158 Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya Nisa. Perkenalkan saya Nisa Febrianti dari Program Studi Sistem Informasi NPM 240820101028. Selanjutnya Andre. Perkenalkan, namaku Muhammad Riko Andriano dengan NPM 240820101005. Selanjutnya Dita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Ardita dengan NPM 240820101101. Selanjutnya Fadil. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Taid Fadila dengan NPM 240820101027. Selanjutnya Devano. Halo, perkenalkan nama saya Devano Farel Marino dengan nomor NPM 24082010-264. Selanjutnya Ines. Halo, perkenalkan nama saya Maineza Dilga Putri Nabila, NPM 24082010-051. Selanjutnya Adam. Halo semua, perkenalkan nama saya Adam Aditya Rizal dengan NPM 24082010-254. Siap. Oke, itu perkenalan dari kelompok Flash. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang manajemen waktu. Sebelum itu aku mau tanya ke kalian, menurut kalian sendiri apa sih itu manajemen waktu? Aku minta 4 pendapat dari kalian. Yang pertama bisa Andre. Oke, saya akan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memaksimalkan waktu secara efektif agar dapat mencapai tujuan dengan lebih produktif dan efisien. Oke. Siapa lagi? Devano. Menurut saya, manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengendalikan bagaimana waktu digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas atau kegiatan. Oke. Terima kasih Devano. Selanjutnya Ines, mungkin. Oke, baik. Aku akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Menurutku, manajemen waktu sendiri adalah pengendalian waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa dengan penjadwalan aktivitas agar dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Oke, kurang satu. Siapa yang mau berpendapat? Fadil. Ya. Baik, menurut saya manajemen waktu
kemampuan untuk menggunakan waktu secara bijak dan strategis dalam mencapai tujuan baik pribadi maupun profesional dengan meminimalkan pemborosan waktu. Contohnya bisa seperti tindakan membuat daftar tugas harian, menggunakan teknik Pomodoro, bekerja fokus selama 25 menit, menetapkan batas waktu, menghindari multitasking. Itu saja dari aku. Sekian. Oke, mantap banget Fadil, sampai ke teknik-tekniknya dijelasin. Oke. Jadi aku rasa di sini kalian udah paham apa itu pengertian dari manajemen waktu. Karena kalian kayaknya di sini udah pinter-pinter banget, udah ngerti banget tentang arti dari manajemen waktu. Pasti kalian ngerti apa itu manfaat dari manajemen waktu. Aku mau 2 orang dong yang ngasih tahu kita apa aja manfaatnya. Dita. Oke, menurut saya manfaat manajemen waktu yaitu yang pertama meningkatkan kualitas belajar. Waktu yang dikelola dengan baik meningkatkan konsentrasi dan pemahaman materi. Lalu yang kedua itu juga bisa mengurangi stres. Dengan perencanaan yang baik, tekanan dan stres dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga, peningkatan produktivitas. Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dan proyek lebih efisien jika dapat memanajemen waktu. Lalu selanjutnya yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri. Menyelesaikan tugas tepat waktu, memberi rasa pencapaian dan kepercayaan diri. Mungkin itu saja dari saya. Oke, makasih Dita. Satu lagi. Oke, Nicholas Napitupulu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga untuk menjelaskan kepada kakak-kakak sekalian tentang apa sih pentingnya manajemen waktu bagi kita mahasiswa pada zaman sekarang. Nah, yang pertama itu yang paling penting adalah untuk mengurangi stres. Kenapa? Karena dengan manajemen waktu, maka tugas-tugas kita itu tidak menumpuk. Yang pertama, yang kedua, deadline nggak jadi mendesak. Nah, dari 2 itu aja itu udah sangat membantu atau mengurangi stres kita. Terlebih pada saat ini kita sedang digempur-gempur oleh ospek, apalagi sistem informasi, banyak banget ospeknya. Oke, lanjut ke yang kedua, ada meningkatkan disiplin diri. Disiplin diri itu menurut saya sangat penting, apalagi saat kita mengimplementasikan manajemen waktu, dengan kita dapat meningkatkan disiplin diri kita, disiplin dari dalam seperti mengatur waktu kita untuk belajar, mengatur waktu kita untuk mengerjakan tugas, mana yang deadline-nya besok atau deadline-nya tidak terburu-buru, habis itu menyicil-nyicil tugas agar tidak terlalu berat pada hari H. Nah, yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah dengan manajemen waktu, kita dapat mempersiapkan karir kita menjadi lebih baik. Karena mengelola waktu secara efisien itu adalah keterampilan yang sangat dihargai di dunia kerja. Terutama saat kita sudah lulus nanti, masuk ke dunia kerja. Lalu, mahasiswa yang terbiasa dengan manajemen waktu akan lebih siap menghadapi tuntutan karir di masa depan. Mungkin 3 contoh saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Niko. Jadi aku ambil kesimpulan dari Dita sama Niko, manfaat manajemen waktu itu nggak cuma buat satu waktu aja, tapi bisa buat berkepanjangan. Bahkan dari kecil itu kalau misalnya udah paham banget tentang manajemen waktu, itu bisa berguna banget sampai ke depannya. Bener kan ya teman-teman? Iya, bener banget tuh. Bener-bener, saya setuju. Benar sekali. Benar. Oke, selanjutnya karena kita udah paham tentang pengertian sama manfaat, tentunya buat penerapannya itu kan kita pasti punya tantangan. Nah, menurut kalian apa sih tantangan buat kita itu bisa menerapkan manajemen waktu itu? 2 orang dong. Oke, Jeff. Yang pertama Jeff. Oke, kalau berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, yang pertama itu ada rasa ingin menunda-nunda ya.
Mungkin kadang kalau ada tugas atau ada apa, kita beranggapan, oh deadline-nya masih lama, bisa dikerjain besok. Nah besoknya mikir gitu lagi, besoknya mikir gitu lagi sampai deadline. Terus yang kedua ada bingung buat tentuin prioritas tugas yang mau dikerjain duluan yang mana. Karena kadang kan juga tugasnya sama-sama penting, jadi mau dikerjain yang mana bingung, akhirnya malah gak dikerjain dua-duanya. Terus yang ketiga yaitu kekurangan energi ya mungkin. Kadang udah ngerjain satu tugas yang penting, terus mau ngerjain tugas lainnya udah capek, akhirnya tugas-tugas lainnya terbengkalai. Ya, skip. Oke, itu relate banget sih di aku. Tapi mungkin ada punya pendapat lain selain dari Jeff. Putu. Oke, Putu. Ya, saya sependapat sama Jeff karena rasa ingin menunda waktu itu jadinya tugas kita yang harusnya kita kerjakan dengan tepat waktu jadinya terlambat. Nah itu merugikan diri kita sendiri, apalagi tugasnya tugas kuliah atau tugas bikin project. Lalu yang kedua, sulit memprioritaskan tugas. Nah, saat melakukan manajemen waktu biasanya kita sering mengalami yang namanya kesulitan dalam membuat daftar tugas sesuai prioritasnya. Jadi nggak tahu pekerjaan atau tugasnya apa yang harus didahulukan. Lalu yang ketiga, kelelahan saat bekerja yang tadi udah dibilang sama Jeff, yaitu kekurangan energi. Itu biasanya yang paling sering dihadapi baik mahasiswa maupun karyawan kalau kita semua. Ya, pada akhirnya produktivitas kita menjadi menurun, akhirnya hasil pekerjaannya jadi tidak maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau jadwal. Terus yang keempat, multitasking. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa multitasking itu adalah keterampilan yang perlu dikuasai oleh setiap mahasiswa ataupun karyawan karena dapat meningkatkan produktivitas. Tapi dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa multitasking itu justru membawa dampak yang buruk atau kurang baik pada produktivitas. Karena sulit fokus, ada dua hal yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi sebaiknya sebaiknya coba untuk fokus menyelesaikan satu tugas sesuai skala prioritasnya pada satu waktu terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Oke, jadi aku ngambil kesimpulannya, emang benar sih tantangan-tantangannya tuh emang sering kali terjadi dan relate banget sama kita sebagai mahasiswa. Kayak tadi dibilang sama Niko juga, antara tugas sama tugas ospek itu juga bertabrakan, tapi dari situ kita jadi bisa nge-manage waktu kita, mana sih harus yang kita prioritasin lebih dulu gitu kan. Nah, karena ada tantangan itu tadi, tentunya kan kita, masing-masing orang pasti punya cara kita buat memanage waktu itu kan. Nah, mungkin kalian bisa menyampaikan gimana sih cara kalian memanage waktu kalian itu, terus penerapan yang udah kalian lakuin itu kayak gimana? Orang mungkin yang pertama dia. Oke, aku akan menjelasin gimana sih cara aku memanajemen waktu sendiri. Biasanya aku itu bikin seperti jadwal atau to-do list untuk tugas-tugas atau kegiatan aku. Jadi aku nulis atau mencatat di HP gitu, bikin to-do list kegiatan atau tugas yang sekiranya harus aku kerjakan terlebih dahulu gitu. Juga aku mencatat semua deadline-nya, tugasnya, jadi aku bisa mengetahui apa sih tugas atau kerjaan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian juga aku biasanya nerapin Pomodoro method. Gimana aku biasanya ngerjain tugas itu, aku selalu kasih waktu selama 25 menit atau 30 menit untuk mengerjakan, kemudian 10 atau 5 menit buat istirahat.
Dan hal itu tuh biasanya aku lakuin selama 2 kali atau 3 kali selama pengerjaan tugas, seperti itu. Oke, makasih Dia. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapat. Patrick, oke Patrick. Oke, makasih banyak ya Nei, udah memberikan kesempatan untuk saya membagikan pengalaman saya dalam penerapan manajemen waktu. Nah, jadi salah satu metode yang udah pernah aku terapin tentang manajemen waktu ini adalah time blocking. Nah, jadi time blocking ini sederhananya adalah sebuah teknik yang membagi waktu dalam blok-blok untuk setiap aktivitas yang akan kita lakukan nantinya. Jadi misalnya yang udah aku lakuin, semisal dari jam 9 malam sampai jam 11 malam, aku itu hanya fokus untuk belajar atau mengerjakan tugas satu aja gitu. Jadi selama periode itu, aku benar-benar fokus banget untuk menyelesaikan tugas itu tadi. Aku benar-benar gak buka media sosial atau terganggu dengan hal-hal yang sekiranya akan mengganggu proses aku untuk menyelesaikan tugas yang tadi. Nah, setelah itu aku menyisihkan waktuku 15 sampai 20 menit untuk beristirahat. Nah, menurutku setelah aku menerapkan metode time blocking ini, banyak banget manfaat yang bisa aku dapetin. Salah satunya adalah aku bisa lebih fokus karena setiap tugas punya waktunya sendiri-sendiri dan gak tercampur dengan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang lain. Ini juga membantu aku untuk lebih disiplin dan menghindari kebiasaan menunda-nunda. Menerapkan time blocking bikin aku bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang perlu untuk diselesaikan menjadi lebih cepat dan tetap merasa santai karena ada waktu istirahat yang telah direncanakan. Begitu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Patrick. Itu kayak udah lengkap banget gimana caranya sama penerapannya. Oke, selanjutnya Nisa. Oke, Nisa. Kalau aku sih sama kayak Patrick, caranya yaitu time blocking. Jadi aku karena aku bukan tipe orang yang multitasking, jadi aku harus fokus buat kerjain satu hal itu dalam waktu tertentu gitu. Jadi kayak contohnya kalau biasanya aku cara belajarku buat UTS atau PAS itu benar-benar ngususin waktu di malam hari kayak 2 jam atau 3 jam itu khusus buat belajar, dan sisanya ya kayak tidur selanjutnya gitu. Jadi nah itu manfaatnya tuh benar-benar bikin aku fokus banget gitu. Soalnya aku bukan tipe orang yang multitasking ya, karena itu jadi itu solusi dari aku sendiri buat diriku sendiri. Udah itu aja sih. Oke, makasih. Yang terakhir nih, yang belum sampaikan pendapat, ada mungkin. Ya, saya setuju dengan dia. Saya adalah orang yang menjadwal dulu dalam sehari atau menerapkan Pomodoro method dengan soalnya saya paling tidak suka kerja secara multitasking. Makanya saya juga bikin jadwal dulu, terus habis itu saya memprioritaskan apa yang akan saya kerjakan dulu. Terus selanjutnya contoh penerapan saya mungkin beberapa hari yang lalu ketika saya hari itu sibuk banget ya, ada mengerjakan tugas, rapat divisi, terus kelas dan lain-lain secara berturut-turut dalam sehari. Ya saya mengerjakan itu semua, tapi dengan diselingi dengan istirahat sebentar agar tidak lelah-lelah banget, agar tidak capek-capek banget ya. Terus habis itu ya itu tadi dilanjutkan dengan berkegiatan lagi, dan ya saya merasa tidak capek walaupun ya sampai rumah langsung turu sih. Oke, gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Adam. Oke teman-teman, jadi diskusi kita udah mencakup semuanya, kurang lebih udah dari pengertian, dari manfaat, dari tantangan, sampai cara penerapan, dan juga kalian udah cerita gimana cara kalian tuh memanage waktu itu yang udah sesuai relate banget. Jadi di sini selesai sudah diskusi dari kelompok Flash tentang manajemen waktu. Semoga para penonton yang menonton mini podcast kita ini bisa mengambil manfaat dari apa yang udah kita bagiin ke kalian.
Nah, itu aja dari kelompok kami. Sekian, sampai jumpa. Dadah, dadah, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Siapa kita? Kita siapa? Kita siapa? Kelompok flash. Oke. Makasih guys.